Oke, selamat datang kembali di pertemuan kuliah algoritma struktur data ya. Kali ini kita masuk ke pekan 15, yaitu adalah pekan terakhir dari semester ini. Oke, di hari ini kita akan membahas studi kasus, di mana kita akan memiliki 3 studi kasus ya, yang kita akan bahas masing-masing di segmen video terpisah. Di segmen video kali ini kita akan membahas studi kasus pertama, yaitu adalah multilist. Oke, kita akan lihat dulu deskripsi persoalannya seperti apa, kemudian nanti kita akan diberikan beberapa alternatif pendekatan, kemudian selanjutnya kita akan diberikan beberapa fitur dari program, yang selanjutnya kita akan mencoba untuk membangun kode, gimana cara mengimplementasikan fitur-fitur tersebut di alternatif-alternatif yang diberikan. Oke, kita bahas dulu saja terkait dengan deskripsi persoalannya seperti apa. Jadi kita harus mengelola sekumpulan pegawai. Oke, untuk setiap pegawai, selain informasi mengenai dirinya, kita juga harus menyimpan informasi tentang anak-anaknya. Oke, di sini jika ada. Oke, jika informasi tersebut harus direpresentasikan dalam struktur data internal, maka kita mempunyai list dari pegawai dan juga list dari anak pegawai. Oke, di sini informasi dari pegawai ada nomor pegawai, ada nama, ada jabatan, dan ada gaji. Selanjutnya untuk informasi dari anak kita ada nama dan juga tanggal lahir di sini. Oke, ini adalah alternatif struktur datanya, ditampilkan dua alternatif ya. Ini adalah alternatif pertama dan ini adalah alternatif kedua. Seperti yang bisa kita lihat di sini, alternatif pertama kita memiliki list pegawai di sini. Oke, ini adalah first pegawainya yang menunjuk ke elemen pertama dari list pegawai. Oke, di elemen ini kita bisa menyimpan informasi dari pegawainya ya. Ini disimplifikasi. Oke, ya tidak ditampilkan detailnya. Yang kita tampilkan adalah komponen yang ini dan ini ya. Oke, di mana komponen yang biru ini menunjuk ke elemen list berikutnya. Sedangkan di elemen yang merah ini dia menunjuk ke list anak pegawai yang bersangkutan. Oke, ini adalah anak pegawai pertama, kemudian dia menunjuk ke anak yang berikutnya ya di sini. Oke, sampai dia tidak menunjuk ke mana-mana, berarti ya anaknya sudah habis ya. Di sini pointing to nil. Oke, kemudian di alternatif kedua kita memiliki struktur data seperti ini. Oke, kita memiliki list pegawai dan kita memiliki list anak pegawai di sini. Nah, di sini yang pertama tadi kita pegawai menunjuk ke list anak, di sini enggak ya, di sini anaknya yang menunjuk ke parent-nya. Oke, di sini parent-nya. Oke, ini kita lihat ADT-nya dalam notasi algoritmik. Di sini adalah elemen dari list pegawai ya. Ada NIP, ada nama, ada jabatan dan seterusnya. Kalian bisa lihat saja di sini. Kemudian ini adalah elemen list dari anaknya. Ada nama, tanggal lahir dan next dari anaknya. Di sini next. Oke. Berikutnya kita memiliki address yang menunjuk ke elemen tadi, address pegawai yang menunjuk ke elemen pegawai, address anak yang menunjuk ke elemen ke anak. Oke, di sini kita memiliki list pegawai dan kita memiliki first pegawai yang menunjuk ke elemen pertama dari list pegawai. Berikutnya untuk yang alternatif kedua, ADT-nya mirip ya. Bedanya adalah kita memiliki dua list di sini ya. List pegawai yang atas ini dan list anak yang ada di bawah ini. Oke, kita bisa lihat di gambar ini. Nah, selanjutnya kita masuk dalam tahap diberikan beberapa fitur, kemudian kita diminta untuk mengimplementasikan fitur ini ke alternatif 1 dan alternatif 2 tadi. Oke, ini ada 5 di sini. Detailnya kalian bisa lihat di diktat yang sudah disediakan di situs kuliah ya. Kita akan bahas beberapa saja di segmen video kali ini, selebihnya nanti kalian bisa mencoba untuk membaca secara perlahan-lahan ya. Oke, kita bahas dulu untuk yang fitur pertama, yaitu adalah menampilkan nama pegawai dan anaknya.
Ini adalah untuk alternatif satu, yang ini adalah untuk alternatif kedua. Kita lihat dulu untuk alternatif pertama. Gimana caranya untuk menampilkan daftar nama pegawai dan anaknya? Berarti gimana? Gampang ya. Kita loop dulu list pegawai ini. Oke. Kemudian untuk masing-masing item di loop ini, contohnya misalnya ini ya, kita loop lagi anaknya. Oke, loop lagi anaknya. Dan tadi kita outputkan nama pegawainya, dan di loop anaknya ini kita outputkan nama anaknya. Seperti itu saja. Jadi saya pikir mudah untuk dipahami ya. Nah, kemudian untuk alternatif kedua, gimana caranya? Ini mirip ya, berarti kita loop pegawai ini. Oke, kemudian di setiap elemen yang kita loop itu kita outputkan nama pegawainya. Nah, bedanya di sini kita loop anaknya adalah di sini ya. Kalau yang tadi kan kita per masing-masing parent langsung ya. Kalau ini adalah ya udah semua anak dari semua parent. Oke, di sini. Kemudian akan kita bandingkan untuk setiap loop ini, kita bandingkan dengan parent yang sedang diproses. Jika father dari anaknya, ini ya contohnya, sama dengan A misalkan prosesnya, yaitu kita outputkan. Ini juga kita akan bandingkan dengan A. Ini kita bandingkan dengan A. Oh, ini sama, berarti kita outputkan. Ini kita bandingkan bukan, ini kita bandingkan bukan. Terus kemudian ke father B ini, oke. Ke parent B ini sama, ini di loop lagi. Begitu seterusnya. Oke. Kemudian kita akan coba lihat detailnya. Oh, ini sebagai catatan kita perlu kasus khusus ya. Yaitu adalah kasus kosong. Nanti akan kita lihat aja di detailnya sini. Oke, ini detailnya implementasi dalam notasi algoritmik untuk alternatif 1. Ini adalah kasus kosongnya tadi, handle kasus khusus ya. Oke, jika pegawainya kosong ya udah. First pegawainya berarti nil, kita outputkan list kosong, tidak ada pegawai. Oke, kemudian kita repeat tadi, kita repeat pegawai, kita loop di sini ya, looping pertama pegawai, kita outputkan nama pegawainya. Oke, kemudian kita loop lagi untuk setiap anaknya di sini. Kita ambil first anak dari pointer pegawai tersebut yang tadi kita loop di atasnya. Oke, jika pointer anaknya kenil, contohnya yang ini, berarti ya pegawai tersebut tidak memiliki anak. Ini kasus khusus ya, untuk menghandle jika seorang pegawai tidak memiliki anak. Kemudian jika tidak, ya kita traversal lagi untuk mengeluarkan semua anak dari masing-masing pegawai di sini parent. Oke, saya kira cukup jelas di sini. Kemudian kita akan coba lihat di alternatif kedua. Ini juga mirip ya. Kita lihat dulu di sini ada kasus khusus yang menghandle kasus kosong. Oke, ini sama kita looping untuk pegawai. Oke, kemudian nah ini looping untuk anaknya. Tadi kita loopingnya semua ini untuk masing-masing pegawai ini kita looping ini. Pegawai berikutnya kita looping ini lagi. Pegawai berikutnya lagi kita looping anaknya lagi. Di sini ya traversal di sini. Sampai pointer anaknya sama dengan nil. Oke, nah kita bandingkan jika father dari pointer anaknya ini adalah yang kita cek di looping pegawainya, pairnya ini, maka kita outputkan. Kemudian ini jumlah anak counter ini untuk menghandle jika ada kasus khusus jumlah anaknya dari parent tertentu itu kosong. Oke ya. Jadi kita deteksi jika jumlah anaknya 0 berarti pegawai tidak memiliki anak. Oke, itu adalah terkait dengan fitur pertama yang bisa kita implementasikan di alternatif 1 dan juga di alternatif kedua. Berikutnya kita akan coba lihat di fitur kedua, yaitu adalah daftar anak yang kurang dari 18 tahun umurnya. Misalnya ingin diberikan tunjangan. Kita lihat dulu high level view-nya ya. Di sini ini adalah tadi alternatif pertama, ini adalah alternatif kedua. Berarti gimana? Ya mirip ya, bedanya tinggal dikasih kondisi ini aja untuk yang alternatif pertama. Kita loop list pegawai ini, kita outputkan nama pegawai, kemudian kita loop list anaknya ini masing-masingnya. Jika kurang dari 18 ya udah di-outputkan nama anak. Itu untuk alternatif pertama. Untuk yang alternatif kedua, oke, nah kita di sini tidak perlu melakukan traversal di list pegawai. Karena apa ya? Karena kita sudah memiliki list anak itu sendiri.
Oke, loop list anak. Langsung aja jika kurang dari 18 tahun, kita outputkan nama anaknya dan kita outputkan nama ayahnya dari ini ya, pointer ini. Oke, jadi seperti itu high level view-nya. Kita akan coba lihat implementasi detailnya. Alternatif pertama di sini, seperti biasa kita ada handle khusus ya di sini, kasus kosong. Oke, kemudian ini adalah looping untuk pegawainya tadi, parent-nya. Oke, kita outputkan nama pegawainya di sini. Kemudian jika tadi dia tidak memiliki anak, pointer anaknya adalah nil, ya udah pegawai yang bersangkutan tidak memiliki anak. Kalau tidak, berarti dia memiliki anak. Kemudian kita akan cek ya, kita akan traversal di list anaknya. Oke, nah karena di list anak ini kita memiliki data tanggal lahir ya, kita tidak mencatat umurnya. Ya ini kita asumsikan kita memiliki fungsi yang bisa memanggil umur, bisa mengkalkulasi umur diberikan tanggal lahir. Oke, di sini kita mendapatkan umur anak, kemudian baru kita cek. Jika kurang dari 18, ya udah kita outputkan. Oke, kita counter untuk mengecek parent yang sedang kita proses itu dia memiliki anak berapa yang umurnya kurang dari 18. Oke, sampai di nil di sini ya, contohnya. Oke, selesai. Kemudian tadi kita detect jika tadi tidak ada anak yang umurnya kurang dari 18 untuk pegawai yang kita cek, maka kita outputkan ini, tidak ada pegawai berumur kurang dari 18 tahun. Oke, kemudian ini untuk next, untuk traversalnya saja. Oke, itu adalah implementasi detail untuk alternatif pertama. Kemudian kita akan coba lihat untuk yang alternatif kedua, ini kelihatan ya lebih sederhana ya dibandingkan alternatif pertama. Oke, di sini kita lihat ada handle kasus khusus. Jadi dari tadi saya ulang-ulang karena ini penting ya. Beberapa masih sering terlewat. Jadi saya ulang-ulang terus di sini. Kemudian ini kasus jika tidak kosong. Anaknya listnya tidak kosong ya di sini. Oke, maka yaudah kita akan traversal aja untuk setiap elemen di list anak ini ya. Oke, seperti tadi kita ambil umur anaknya dari given a function yang ya asumsinya kita sudah memiliki fungsi yang diberikan gitu. Diberikan sebuah tanggal lahir. Kemudian yaudah kita cek jika umurnya kurang dari 18 tahun, kita outputkan aja nama ayahnya di sini. Oke, kita bisa panggil ya dari elemen anaknya itu. Kemudian kita outputkan nama anaknya dan juga umur anaknya. Terus kemudian ini kita next untuk proses traversalnya. Oke, begitu ya. Jauh lebih sederhana dibandingkan alternatif 1 untuk fitur kedua. Kemudian kita akan lihat fitur ketiga, daftar pegawai dengan anak lebih dari 3. Misalnya ini terkait dengan program KB misalkan. Oke. Untuk alternatif pertama gimana? Berarti kita loop list pegawai di sini ya. List pegawai, hitung anak, oke, pegawai dengan loop list anaknya. Oke, kita akan loop anaknya. Jika counter selama loop anaknya ini lebih dari 3, ya udah kita outputkan nama pegawai dan status anaknya tadi ya. Oke, berikutnya untuk alternatif kedua, oke, kita akan loop list pegawai di sini. Oke, ya ini mirip-mirip ya. Hitung anak pegawai dengan loop list anak nanti akan kelihatan saat kita melihat implementasi detailnya seperti apa. Oke, jika jumlah anaknya lebih dari 3, maka kita outputkan nama pegawai dan status anaknya lebih dari 3. Oke, kita langsung lihat saja implementasi detailnya. Oke, ini kasus kosong, tidak ada pegawai. Kemudian di sini, oke, kita akan coba traversal ya, traversal pointer sampai pointer pegawainya sama dengan nil di sini. Oke. Jadi pointer pegawai, pointer parent ya. Kemudian kita traversal di sini adalah anaknya, list dari anaknya. Contohnya misalnya kita tadi traversal parentnya di prosesnya adalah ini, kita traversal anaknya ini sampai dengan dia ketemu nil. Oke, di sini langsung nil contohnya. Kita counter up aja jika ada 1 elemen, 2 elemen gitu ya. Oke, sampai selesai. Kemudian kita cek dari counter itu
Jika lebih dari 3, maka ya udah kita outputkan nama pegawai yang kita looping di atas ini. Oke, memiliki anak lebih dari 3. Kemudian kita next kan di sini untuk looping yang pegawai. Oke, itu adalah untuk yang alternatif pertama. Kemudian kita coba lihat untuk yang alternatif kedua. Oke. Di sini ada kasus khusus seperti biasa. Kemudian kita lihat jika bukan kasus khusus, yaitu adalah list pegawainya tidak kosong ya. Kita akan coba looping list pegawai lagi di sini pairnya. Oke, traversal sampai ketemu ya nilnya di sini. Oke. Kemudian ini mirip di kasus fitur pertama ya, dimana kita harus melakukan traversal di list anaknya itu. Oke. Untuk semua anak, untuk semua parent, meskipun kita hanya ngecek satu parent saja. Oke. Ya udah, kita coba traversal sampai ketemu nil, berarti ya sampai semua terproses. Kemudian kita bandingkan ya di setiap looping elemen anaknya ini, father-nya apakah father dari parent dari yang kita proses di loop pertama. Oke, jika iya kita counter up. Oke, kemudian ini next terus. Oke, dan setelah traversal dari anaknya ini, kita akan cek jika jumlah anaknya, counternya tadi lebih dari 3, yaudah kita outputkan seperti di alternatif pertama. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Kita sudah membahas 3 fitur ya, 3 fitur yang sudah kita implementasikan di alternatif pertama dan kedua. Selanjutnya untuk yang keempat dan kelima, seperti yang saya sampaikan di awal, kalian bisa coba lihat secara perlahan-lahan. Jika ada yang belum paham, nanti bisa didiskusikan di sesi kelas sinkron. Oke, sekian untuk segmen video kali ini. Sampai ketemu di segmen video berikutnya.